Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Para jemaah, wabil khusus segenap pengurus takmir Masjid Al-Munir, Bapak Ibu, adik-adik, mari kita lanjutkan kajian kita tentang kajian tematik dari referensi kitab Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad artinya nasihat hamba-hamba Allah yang soleh. Kitab ini sangat familiar di lingkungan pesantren, menjadi salah satu referensi. Kalau di pondok namanya pasaran, ngaji pasaran. Jadi dulu saya di Kaliwungu, kebetulan saya punya kiai, Bapak Kiai Ibadillah. Jadi kalau pagi jam 8 sampai siang itu tafsir Jalalain, sorenya Nasoihul Ibad. Jadi nama kitabnya sama kiainya hampir sama, Pak Kiai Ibad. Kitabnya Nasoihul Ibad. Beliau itu mertuanya Mbah Dimyati, Mbah Dimyati Rois. Tapi beliau waktu itu masih mantenannya masih muda. Itu tahun 77. Karena sifatnya tematik, tidak menyeluruh, saya pilih saja. Untuk kali ini tentang manusia dalam pandangan Allah. Kemudian menurut pandangan diri sendiri dan menurut pandangan masyarakat umum. Jadi manusia itu memiliki kedudukan yang proporsional. Kita harus bisa menempatkan sesuai dengan waktu dan tempat. Contoh, menjelang waktu zuhur, ya, kita memposisikan orang yang menerima panggilan dari Allah melalui hambanya mengambil Allahu Akbar. Nah, itu bahasa fikihnya disebut an-nida. Maka babnya kan bab an-nida wal iqamah, undangan. Jadi, prinsipnya itu undangan. Kalau kita diundang tetangga, teman dalam rangka resepsi pernikahan, kalau tidak hadir kan malu. Kalau ketemu kan malu. Sampai kita berusaha izin atau hadir sesudahnya. Apalagi kalau undangan dari Allah. Hak-hak hidup kita ini sudah dipenuhi oleh Allah yang sangat mahal dan kita tidak menyadari kemahalan. Oksigen, coba bayangkan, musim COVID kemarin satu tabung rebutan berapa ratus ribu. Kita menghirup oksigen setiap detik gratis tanpa meminta, dan semua orang baik beriman maupun tidak
itu diberi selama masih hidup. Itulah sifat Ar-Rahman. Saya dulu kalau memaknai Ar-Rahman kan welas asih dumateng sedaya manungsa wonten donya. Welas asih dumateng makhlukipun wonten donya. Artinya hak hidupnya dipenuhi. Jadi kita rasanya kalau ada adzan kok tidak datang, ya kita isi mau ngumpet di mana? Kalau kita selalu dilihat oleh Allah. Nah, ini nantilah salah satunya di antaranya tema ini, pandangan manusia menurut Allah, dengan pernyataan kun indallahi khairan nas. Kun dari kata-kata kana yakun, ya. Kun fi'il amr. Kun ana sira indallahi mungguh ngersane Allah ana iku khairan nasi, dadi luwih bagus-baguse manusia. Kalau bahasa sekarang ya, jadilah Anda menurut pandangan Allah menjadi sebagus-bagusnya manusia. Memakai kata khairan disutafil atau kata-kata superlatif, ya, kalau bahasa Indonesia superlatif, lebih. Jadi kita ini berusaha menurut pandangan Allah menjadi orang terbaik. Kalau dalam Al-Quran disebut inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya lebih utama kalian indallahi, menurut pandangan Allah, atqakum, siapa yang lebih takwa. Usaha untuk menjadi orang menjadi lebih baik menurut Allah gimana? Sebenarnya mudah dan simpel, yaitu tadi menghadiri undangan dari Allah. Tempat oleh takmir sudah difasilitasi, apalagi masjid Al-Munir, ada AC-nya, ada karpet permadani. Wah, ini bisa membayangkan, ya, ada permadani di surga. Doa, sholat, tarawih itu kan ada. Kita bisa ditempatkan di tempat yang dilengkapi dengan permadani, dijodohkan dengan bidadari wa bi hurin ainin mutazawwijin wa fil jannati dakhilin, di dalam surga kami sebagai penghuninya. Maka kalau saya melihat Bapak Ibu ini sama dengan melihat penghuni surga. Dan Bapak Ibu dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Ghafir 40 itu nanti masuk surga. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Siapa orangnya beramal kebajikan, laki-laki atau perempuan, bahwa mu'minun, dia tetap iman kepada Allah, fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Faulaika mongko utawi orang-orang yang beramal baik dengan iman iku yadkhuluna masuk sapa ulai al-jannah, di surga. Jadi kita ini sudah dijanjikan oleh Allah, bahkan tidak hanya sekedar masuk, yurzaquna fiha bi ghairi hisab. Masya Allah,
diberikan rezeki fasilitas hidup di surga bighairi hisab, yang tidak ada hitungannya. Kalau dalam surat At-Tin, ghairul mamnun, kita sering dengar ghairul mamnun, yang tidak terhitung. Bagikan kita di sebuah hutan, kalau kita sedang umroh di hutan berbintang itu, makanan buat banyak sekali. Itu senang lagi Bapak Ibu, pengalaman saya kalau ikut promo umroh itu minta yang satu kamar 2 orang. Biasanya kan satu kamar 4 orang, laki semua, perempuan semua. Nah, saya daftar, Mbak, saya minta yang satu kamar 2 orang. Oh ya boleh Ustaz, tapi nambahnya berapa? Per orang 3 juta. Jadi 2 orang sekalian 2 juta, 3 juta, 6 juta. Nanti di Mekah setiap juta 2 orang, di Madinah juga 2 orang, 2 orang. Waktu itu mampir wisata di Turki juga 2 orang. Udah senangnya, isinya senang makan, turu, sholat, makan, turu, sholat, kegiatan itu. Kalau di surga besok tidak ada sholatnya, makan, turu, senang, makan, turu, senang, makan, turu, senang. Jadi untuk memenuhi menjadi hamba Allah yang paling baik itu paling mudah dengan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu secara fikih imam yang ditunjuk itu sudah memiliki kompetensi syariat fikih, kompetensi bacaan Al-Quran dalam bidang tajwid. Apalagi tadi Ustaz Sholihin Al-Hafidh, bidang tajwid itu ya makhorijul hurufnya, ahkamul hurufnya, sifatul huruf, ahkamul mad wal qasar. Nah, itu 4 aspek bidang tajwid dalam perhakiman musadaqah tilawatul Quran, termasuk fasohahnya. Fasohah itu menyangkut ahkamul waqfi wal ibtida. Bapak Ibu, ini sekedar info ya, info pembenaran. Biasanya orang kan kalau membaca surat wal asri itu kan ada ini, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhi, ada yang itu. Ada yang wal asri innal insana lafi khusr illa, ada yang itu. Ada yang wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Menurut penilaian fasohah dalam musadaqah dalam Al-Quran, bagus yang terakhir karena dihubungkan dengan arti. Jadi orang itu akan mengalami kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Jadi menurut kalimatnya yang bagus itu bukan sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali berhenti. Ya kecuali apa? Nah gitu ya. Jadi kecuali. Maka dalam fasohah, jadi ada Diwan Hakim bagian fasohah wal adab. Bagian fasohah wal adab yaitu tata krama memegang, membaca Al-Quran. Ini semua dimiliki. Kemudian yang ketiga, Dewan Hakim bagian lagu dan suara.
Sehingga orang-orang yang lolos dari itu, ya berarti sudah uji kompetensinya. Kalau ditunjuk sebagai imam itu sudah bagus, ya. Sudah sahih, sudah valid, bisa ditanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi kalau kita sholat sendiri, rawan sekali tajwidnya dari 4 aspek rawan. Rawannya apa? Kesalahan-kesalahan jali bisa terjadi. Misalnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena tidak terbiasa ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menghilangkan tasydid. Ini rawan, namanya salah jali, salah yang terang-terangan, bahkan bisa merubah arti. Kalau Jawa Tengah nilai min 2, kalau DKI min 3. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Tapi kalau iyyaka itu maknanya cemlorote srengenge. Kalau kiai saya maknani iyyaka na'budu matahari, na'budu aku menyembah, malah jadi musyrik malah. Jadi salah tajwid baru bacaan, belum nanti makharijul huruf. Mohon maaf, ada yang daerah tertentu di Jawa Tengah, daerah Kertu dan daerah Banyumas, itu orang-orang terdahulu kalau membaca pengaruh dialek lokal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul-betul Pak Kiai Rasir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketemu aja itu. Terus sudah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sehat. Nah gitu. Nah ini kalau dalam ilmu tajwid, aspek makharijul huruf ya salah. Karena tidak ada huruf ngo, tidak ada. Ain, ya, ain itu dihalak. Jadi mari kita menjadi orang yang terbaik menurut pandangan Allah melalui sholat berjamaah. Kalau yang lain, syukur kalau bisa. Puasanya bagus, syukur sampai haji sudah dilaksanakan. Haji sekarang itu daftar tahun 2004, 35 tahun yang akan datang baru dapat pemberangkatan. Khususnya kota Semarang, itu kota yang terpadat. Jadi melalui sholat berjamaah itu paling mudah. Dan masjid-masjid di khususnya Banyumanik itu sudah bagus-bagus, rata-rata punya AC. 3 tahun dulu kita masih di daerah, saya orang Demak, kalau musim kemarin itu panas sekali. Maka zaman dulu di desa saya, orang sholat siang hari itu kita ibu lagi mau ditutupi badan kabeh. Itu bangsane Pak Ji wak itu nek sholat dulu. Tak pikir sholat kok dolingo, tapi mau niatkan tidak berani, orang tua dulu kan kita tidak berani jamin. Jadi khairun nas paling gampang melalui sholat berjamaah, walaupun sesibuk apapun. Caranya mudah. HP kita pasang alarm. Jadi zuhur 11:30 kita sudah di masjid.
Kalau muadzinnya telat datang ya ngerangkep adzan. Wah, jadi orang yang adzan tadi mendapatkan pahala tambahan sholat berjamaah sejumlah orang yang hadir. Maka orang muadzin itu bisa jadi kiamatkan mendapatkan perlindungan dari Allah, termasuk muadzin. Atau bapak ibu mengajak tetangga, yuk sholat berjamaah. Kok dia berangkat? Bapak ibu dapat bonus seperti pahala yang dia terima tanpa mengurangi pahala dia. Nah kalau tidak yang berangkat, bapak ibu sudah dapat pahala satu, yaitu dakwah atau mengajar. Nah itu enaknya jadi tukang ngajak-ngajak gitu. Dan kalau diajak tidak mau, kita tidak usah bundel, ikhlas. Oh, mungkin Allah menghadapi seperti itu. Maka kita mengucapkan Masya Allah, Masya Allah. Makin badan sya'akan wis ngersake sapa Allah ilmah. Oh, berarti memang mesti tersake Gusti Allah. Kita sudah ikhtiar mengajak. Nah itu. Jadi kalau mengajak orangnya kok tidak mau, nah itu sudah bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah. Jadi mudah menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Yang kedua, wa kun lan ana sira indan nafsi mungguh awakmu dhewe. Ya saya juga itu. Mungguh pandangan awakmu dhewe ana iku syarrun nasi dadi luweh elek-eleke manusia. Kita harus bisa memandang diri kita. Kalau ada orang banyak, diri kita ini orang yang ya bahasa di sini paling jelek, bahasa yang agak halus ya belum baik. Jadi istilahnya itu merumangsani, bisa rumongso. Kalau ada orang lain bisa rumongso. Ada orang yang lebih muda bisa rumongso, wah orang yang muda ini tentunya belum banyak dosa. Sedangkan umur saya sudah 68, mestinya banyak dosa. Kalau ketemu orang alim, kita bisa rumongso, wah orang alim ini diberi anugerah ilmu oleh Allah banyak. Sedangkan saya belum banyak. Saya ikut belajar. Jadi kalau kita melihat orang alim itu kalau masuk ke masjid, mesti beliau sibuk ibadah. Mau masuk saja sudah mulai ibadah. Langkah kaki kanan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, membaca doa Allah maftahli abwaab rahmatik, baru aku akan masuk. Itu sudah memulai ibadah. Terus tahiyatul masjid, nunggu adzan, membaca Al-Quran, zikir, ada adzan, Al-Qurannya tutup, menjawab adzan, terus. Jadi karena masjid ini area ibadah, maka ya bagus itu ditulis dilarang tiduran di masjid. Kalau perlu ditambah, dilarang bicara di dalam masjid, apalagi bicara bab harta, tidak boleh. Bicara itu ya di luar, di serambi atau di halaman. Jadi kita bisa rumongso. Itu kalau melihat orang alim kok sholat terus, tanya dia Pak Ustaz, sholat apa ya?
tadi kok ini. Oh, sholat sunnah mutlak, ikut sholat sunnah mutlak. Sehingga kita itu ketularan ikut mengamalkan. Itu kalau ketemu dengan orang alim. Kalau ketemu dengan, mohon maaf, orang kafir, gimana? Kalau kita ketemu orang non-Islam, kita bisa mengomong, siapa tahu besok mendapatkan hidayah masuk Islam dan tekun meninggal husnul khotimah. Sedangkan saya bisa-bisa tergoda murtad malah su'ul khotimah. Jadi ini namanya berbicara aliran teologi Jabariyah. Manusia itu tergantung Allah. Kita tadinya kafir, meninggal juga bisa jadi muslim. Bapak Ibu kan masih ingat dari Ustaz lain, sahabat Wahsy dan Bilal itu saudara, sama-sama budaknya Abu Jahal. Cuma Bilal itu menjadi budak, beriman kepada Rasulullah, Islam, maka sering disiksa oleh Abu Jahal. Akhirnya terus dibeli Abu Bakar, dimerdekakan. Nah, Wahsy ini tetap menjadi orang kafir, budaknya Abu Jahal. Dosanya Wahsy itu dosa besar, yaitu membunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, karena istrinya Abu Jahal itu menyuruh, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, akan saya beri kalung yang saya pakai ini. Istrinya raja kan kalungnya banyak, akan saya beri gelar-gelar yang saya pakai. Wah, seorang budak ditawari kayak gila. Karena dulu perang Badar, Abu Jahal itu yang membunuh Sayyidina Hamzah, yang makamnya di Uhud meninggal. Anaknya Abu Thalib berhasil, Wahsy berhasil membawa tombak. Maka masjid-masjid tertentu kan ada tombaknya. Dia ada tombaknya tidak? Ada. Ya, nah itu meniru zaman Nabi. Jadi kalau khutbah bawa tombak, masjid-masjid tertentu. Berhasil membunuh sahabat Sayyidina Hamzah. Bahkan setelah dibunuh, dibelah dadanya, diambil jiwanya, dikasihkan Hindun, istrinya Abu Jahal. Jadi tidak hanya sekedar memotong kepala jeruannya, terus jeruannya itu dikunyah-kunyah di hadapan Rasulullah. Pada Rasulullah baru bangun semaput karena kena panah sehingga giginya patah, dan sempat diviralkan Rasulullah meninggal dunia. Jadi perang Uhud itu gagal karena banyak orang-orang munafik yang balik jalan, tidak jadi ikut perang. Coba dosanya kayak apa? Dia bertobat, Rasulullah mengakui pertobatannya, tapi Anda jangan sering di hadapan saya. Sebab kalau Anda di hadapan saya nangis, ingat Sayyidina Hamzah. Wah, tobatnya
wasit semakin coba sudah taubat, Rasulullah tidak mau melihat. Akhirnya Rasulullah meninggal, pemerintahan dipegang Abu Bakar, maka Abu Bakar punya musuh antara lain Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah itu ngaku nabi, al-Kadzdzab diberi gelar pendusta. Kalau Abu Bakar diberi gelar as-Siddiq, orang yang benar. Dijanji oleh Abu Bakar, apakah Anda bisa membunuh Musailimah? Jawabnya siap. Jadi memang dia, maka disebut wasi al-harbi. Al-harbi itu artinya ahli perang. Harbi, wasi al-harbi, berhasil terbunuh. Maka perang Yamamah itu akhirnya dimenangkan umat Islam karena Musailimah al-Kadzdzab itu terbunuh, dibunuh oleh Wasi. Jadi Wasi itu dulunya orang kafir, mendapat hidayah masuk Islam, ya akhirnya berhasil. Jadi kita kalau melihat orang kafir, tetangga atau apa yang non Islam, kita hendaknya secara teologi mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah biar masuk Islam. Jadi itulah sikap yang kedua, wa qul indan nafsi syarrun nas. Hendaknya kita ini memandang diri kita lebih jelek daripada orang lain. Jangan menganggap diri kita lebih baik. Nanti akan muncul sifat al-kibr, yaitu sombong. Apa al-kibr? Rasulullah memberikan tanda, yaitu ghamtun nasi, meremehkan orang lain. Jadi orang kalau meremehkan orang lain itu tanda takabur, sombong. Wa bagharul haqqi, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain diterima karena kesombongan dia. Seperti iblis setan. Mengapa sombong tidak mau hormat pada Adam, sujud? Karena dia merasa saya kan diciptakan lebih baik dari api, sedangkan Adam kan dari tanah. Menurut mata setan, iblis, tanah dan api itu bagus. Api entah dituju dari aspek apa. Jadi kita harus meletakkan diri kita, jangan sampai menganggap lebih baik. Kalau ada orang ternyata lebih baik, nah itu justru kita jadikan teman untuk kita mintai penjelasan, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain. Ilmu-ilmu terutama yang berhubungan dengan IT. Kita ini kan generasi tua ya, apalagi seperti saya sudah pensiun, itu sudah jarang menerima pembaruan IT, sehingga kita harus sering tanya bahasa komputer, download, upload, kemudian itu kan kita harus ngerti ya. Install, apalagi ustaz sekarang ini jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti ya bisa bacaannya kurang. Dengan internet itu berbagai kitab bisa masuk dalam HP seperti ini. Cukup membawa kitab-kitab yang bersifat software, bahasa komputer, software, perangkat lunak. Kalau membawa kitabnya, ya misalnya membawa Sahih Bukhari, ini di sini ada, di dalam 4 jilid
portable kan berat. Nah, cukup dibuat bentuk software. Ini kalau ada LCD-nya ya ditampilkan dengan laptop langsung bisa connect. Jadi ilmu-ilmu penunjang seperti ini agama akan menjadi sempurna. Kalau dalam usul fikih malah menjadi wajib. Malaya timbul wajibu illa bi fawa wajib. Segala sesuatu yang bisa sempurna tanpa itu, maka memakai itu wajib. Contoh sound system atau alat-alat yang lain, dakwah bisa menjadi meluas dan mudah. Oh, berarti sound system wajib. Kalau dengan AC membuat jamaah itu bertambah, berAC masjid ini wajib pakai AC. Mungkin yang belum bisa meniru, yaitu mengapa anak-anak di warung buju kalau malam kok banyak? Karena di sana ada wifi, jajan 6.000 buku bisa mangkok, iso main HP dan laptop kemengi, maka sampai pagi. Jadi kalau masjid-masjid kepingin para remaja masuk, kasih daya tariknya mereka. Nah, gitu. Jadi kita kan seperti kehilangan pentahapan integrasi. Masjid-masjid di sini lansia sama anak kecil. Padahal ini kesenjangan jiwanya kan jauh. Sing anak kecil kepengin main, sing wong tua kepengin tenang. Makanya kesenjangannya jauh. Nah, ini kalau kita pengen inovatif ya seperti itu. Posisi kita yang ketiga, wa kun indan nas rajulan minan nas, wa kun ono sira indan nas menurut pandangan manusia. Jadilah menurut pandangan manusia. Jadi rajulan itu jadi seseorang minan nas sesuai dengan kondisi masyarakat dalam arti yang baik. Misalnya waktunya kerja bakti, ya kita ikut kerja bakti. Waktunya layak. Jadi mengikuti kondisi di masyarakat. Jangan sampai terjadi ibadahnya tekun, tapi dengan masyarakat tidak dekat. Diberi posisi yang ketiga tadi, jadilah orang menurut penilaian manusia menjadi komunitas orang itu. Jadi kalau waktunya sholat ya tetap izin. Maaf, saya izin dulu ke masjid. Nah, gitu. Ada rapat misalnya, kita tetap ikut rapat. Jadi komunitas mereka. Tapi ketika alarm HP sudah bunyi waktu duhur ya, permisi, maaf, saya mohon izin untuk sholat sebentar. Nah, begitu. Jadi kita bisa meletakkan posisi kita ketika berjamaah sholat, ketika ada rapat ikut, rapat RT, rapat RW, sesuai dengan undangan, rapat takmir, dan bisa mengikuti pendapat-pendapatnya. Jadi kalau pendapat itu sudah setuju ya, walaupun kita tidak hadir rapat, tidak setuju, ya kita harus mengikuti. Nah, itu namanya menjadi orang yang sesuai dengan pendapatan atau kondisi komunitas lingkungan itu. Dengan demikian, tiga hal ini bisa kita lakukan secara proporsional. Waktunya sholatnya sholat, waktunya bergaul dengan masyarakat dan dengan masyarakat,
dengan istri, dengan keluarga ya oke, sehingga kita tidak mengalami kepincangan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan itulah yang disebut insan kamil, manusia yang sempurna. Demikian tema manusia dalam pandangan Allah, dalam pandangan diri sendiri dan pandangan orang lain. Semoga Allah menambah ilmu bagi kita sehingga ibadah kita dan amal soleh kita semakin bermanfaat, semakin berkualitas. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan tafakur majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli sallallahu ala Muhammad sallallahu